Mari bersama-sama kita satu hati di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk berkat kemerdekaan bagi bangsa kami. Kami bersyukur bahwa kami sebagai orang percaya juga dimerdekakan oleh Kristus ketika kami tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Dalam syukur kami atas berkat kemerdekaan itu, hari ini kami kembali mau merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami, memampukan kami, agar sabda Tuhan itu boleh kami pahami, boleh kami dalami, bahkan kami alami, imani, dan amini dalam hidup setiap hari. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini kiranya juga ditolong oleh Roh Kudus, agar pesan kebenaran sabda Tuhan dapat tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu saat ini telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-59. Yesus membawa pertentangan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim
dan hakim menyerahkan engkau kepada petugas, dan petugas itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Saudara-saudara, ada istilah mahugi. Ada yang pernah mahugi? Mahugi itu ketika kita memberi apa saja, bahkan ketika kita rela melakukan apa saja kepada orang lain, biasanya terutama kepada yang kita sayang, supaya orang tersebut tertarik, supaya orang tersebut senang, supaya orang tersebut menerima kita. Maka biasanya kita akan melakukan mahugi. Atau ada istilah lain, kudu bisa membeli hati. Kadang biasanya ini dilakukan oleh jejaka yang sedang PDKT ke seorang gadis. Maka biasanya dia akan melihat bapakna, indungna. Entah beli martabak, entah bawa makanan lain, itu melihat. Dan orang kalau melihat biasanya nyaur diukur supaya tidak salah, basa dirasa supaya tidak menyinggung, kata direka supaya pas, laku diaku. Artinya ia akan berlaku, bersikap, berkata sangat manis demi bisa melihat. Mahugi melihat sebuah upaya untuk menarik, untuk merebut hati, untuk merayu, supaya dipercaya, supaya disenangi, supaya disukai, supaya dicintai, supaya diikuti. Nah, praktek mahugi atau melihat, kalau Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu lalu, dalam pemilihan calon legislatif, ada praktek tersebut dengan cara dan bentuk yang berbeda. Misalnya di Kota Bandung dulu ada baliho atau spanduk yang besar, calon anggota dewan, lalu dia ada kata-kata menarik dalam bentuk pantun. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di jalan di Kota Bandung. Baliho tersebut isinya seperti ini, jalan-jalan ke Kota Bandung, jangan lupa membeli donat. Kalau kamu lagi bingung, ada yang gemoy nomor 4. Orang bisa saja tertarik dengan promosi-promosi seperti itu. Oh, kayaknya nomor 4 kudu dipilih ya. Kayaknya ini menjanjikan. Bahkan di beberapa daerah, ada yang memakai semacam quote atau apa-apa slogan. Di salah satu spanduk itu ditulis pelakor. Bukan perebut laki orang, ternyata pengganti legislator yang kotor.
Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu itu dilakukan semua, hal itu dilakukan supaya tadi menarik. Sehingga banyak orang tertarik, banyak orang percaya, banyak orang memilih, banyak orang mengikuti. Nah berbeda dengan bacaan kita hari ini. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Israel saat itu, tentu orang Farisi hadir, adalah kata-kata yang tegas, keras, lugas, tanpa tedeng aling-aling. Yesus tidak coba untuk menarik hati, Yesus tidak mencoba untuk membungkus kata-katanya, pesannya, pengajarannya, dibungkus sedemikian indah supaya orang itu tergoda, tertarik, lalu mau ikut Yesus, lalu mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Gusti Yesus henteu ngarayu supaya payu. Enggak. Tidak. Henteu ngarayu supaya payu. Enggak. Yesus tidak memohon-mohon, dia tidak merayu-rayu. Padahal tentu gampang bagi Yesus. Kalau hanya buat orang kagum, kalau hanya buat orang terperangah, kalau hanya buat orang menjadi simpati, kalau membuat orang menjadi tertarik. Kalau hanya untuk merebut hati, kalau hanya untuk membuat orang senang, tenang, nyaman, aman, gampang bagi Yesus. Yesus tidak mempromosikan dirinya dengan kata-kata indah. Enggak. Yesus tidak mahugi, tidak melihate, tidak merayu supaya payu, tidak. Padahal ia bisa. Karena itu dalam bacaan kita hari ini, yang kita lihat sekali lagi, tanpa tedeng aling-aling, dengan jelas, lugas, bahkan keras. To the point. Yesus menyampaikan apa yang harus ia sampaikan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Aku datang bukan untuk damai. Bukan untuk membawa damai, tapi pertentangan. Tentu kalimat Yesus itu sulit diterima. Matak beres kanu jeli. Kalimat yang tidak menarik. Kalau orang Belanda bilang bespreek berheid. Blak-blakan. Langsung. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Terang benderang. Kenapa Yesus mengatakan hal seperti itu dengan sangat lugas? Karena rupa-rupanya Yesus hendak mengkritik, hendak menyadarkan keinginan banyak orang yang hanya mau ikut Yesus karena ada maunya. Yang hanya mau mengaku Yesus sebagai Mesias karena mau berkatnya saja. Yang hanya mau tertarik dengan Yesus, ikut Yesus supaya keinginan mereka terwujud. Supaya maunya mereka dipenuhi, supaya keinginan mereka dikabulkan. Yesus hendak mengkritik pola pikir mereka, Mesias versi mereka. Sehingga perkataan yang Yesus sampaikan itu keras, jelas, lugas. Nah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kata di ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang banyak ketika itu. Kata api itu gambaran sesuatu yang membakar, sesuatu yang panas. Api itu sesuatu untuk memurnikan. Emas itu semakin dibakar, kadar kemurniannya akan semakin muncul. Yesus mau mengklirkan motivasi-motivasi yang tidak pas dalam mengikut Dia, dalam mengakui Dia sebagai Mesias. Yesus mau memurnikan motivasi. Yesus mau memurnikan hati mereka. Supaya motivasinya benar. Memurnikan iman. Karena itu motivasi yang tidak benar harus dibebaskan. Dan setiap orang itu harus merdeka. Dan salah satunya bebas dari motivasi yang salah dalam hidup beriman. Memurnikan tujuan hidup. Dan kalau sesuatu itu dimurnikan, dan kalau seseorang itu dimurnikan, Yesus memberi catatan, bisa muncul pertentangan. Dengan yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, dan dengan yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Pertentangan itu bisa terjadi di mana saja, dengan siapa saja. Bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Yesus tidak mau umat mengikuti Yesus dengan prinsip hidup banget yang harap ati mungkir. Seolah-olah menyembah Tuhan, tapi tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Seolah-olah taat kepada Tuhan, tapi berkhianat. Rajin melakukan ibadah ritual, tapi lupa aksi sosial, mengabaikan yang lapar, tidak peduli dengan orang yang miskin, bahkan menjadi pelaku kekerasan. Karena itu harga mengikut Yesus itu mahal. Dan mengikut Yesus itu tentu perlu ketaatan. Nah, saudara-saudara, hari ini bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Bangsa ini telah merdeka, bebas dari penjajah. Tapi apakah bebas juga dari motivasi yang salah, dari cara hidup yang salah? Apakah bebas juga kita telah merdeka dari korupsi sehingga kita tidak melakukan lagi korupsi? Karena itu ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, ulah mager tapi kudu der. Ulah mager tapi kudu der. Bung Karno pernah mengatakan perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Kita belum merdeka dari kemiskinan. Kita belum merdeka dari kebodohan. Kita belum merdeka dari kemalasan.
Kita belum merdeka dari kerakusan, dari kekerasan, dari intoleransi yang masih terjadi di negeri ini. Bahkan kita belum merdeka dari motivasi yang salah, dari cari untung dalam pelayanan, dari keinginan ingin dipuji. Kita belum merdeka karena keinginan untuk dipuji itu masih ada. Kita belum merdeka untuk melakukan sebuah karya karena yang sering kali terjadi adalah kita abai, kita diam, kita cicing, kita tidak melakukan apa-apa. Sudah merdeka tapi tidak mau, tidak mampu memerdekakan orang lain. Karena itu ulah mager, tong ngajedog wae. Bergerak. Mulai. Supaya orang yang sakit cager, orang yang kurang pinter jadi pinter, orang yang kita anggap tidak baik jadi bager, orang yang salah jadi benar, orang yang malas jadi singer. Kejahatan Bapak Ibu dan saudara-saudara akan tetap ada bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Karena magernya kita, malas gerak. Malas berkarya, malas berdaya, malas melayani. Malas melakukan sesuatu bagi orang lain. Ulah mager tapi kudu der. Yang kedua, tema kita adalah taklukkan egomu. Maka yang kedua yang menjadi perenungan bagi kita, ego ulah diogo. Ego teh ulah diogo. Kalau lebih panjang, ego ulah diogo. Egois ulah diais. Polontong tong digotong. Jumawa ulah dibawa. Bagaya ulah dijaga. Ogo ulah, ego ulah diogo. Umat Israel yang ketika itu sedang mendengarkan pengajaran Yesus, mereka punya ego yang besar. Ego kebenaran menurut diri sendiri. Ego pemikiran menurut diri sendiri, bukan menurut apa yang Yesus hendak sampaikan. Sehingga karena ego itu mereka susah ikut Yesus, sulit akui dia sebagai Mesias dalam gambaran yang sejati. Karena Mesias dalam pikiran mereka berbeda. Ego mereka ternyata membuat mereka menolak otoritas Allah. Dan keegoan mereka itu, ego mereka yang terlalu besar, membuat mereka merasa benar sendiri. Dalam kehidupan berbangsa masih banyak orang yang punya ego keagamaan yang begitu tinggi. Ego kepentingan diri yang begitu tinggi. Sehingga yang terjadi bukan rumasa tapi asa. Yang terjadi bukan rumasa tapi asa. Asa itu asa benar, asa pinter, asa bager, asa alus, tapi henteu. Rumasa yang perlu dijaga itu. Kesadaran diri. Karena itu taklukkan egomu agar kita hidup sesuai dengan kebenaran dan keselamatan dan iman kepada Kristus Yesus. Umat yang mendengar pengajaran Yesus ketika itu punya ego yang terlalu tinggi sehingga bagi mereka kebenaranku. Karena itu mereka mau saja ikut Yesus asal Yesus diatur-atur. Asal Yesus ngasih berkat, kasih yang aku mau, kasih yang aku ingin. Maka aku mau mengakui Engkau Yesus. Egois. Taklukkan egomu supaya kumaha Gusti, lain kumaha aing. Yang ketiga,
Ulah asal, tapi kudu apal. Jangan asal, tapi kudu apal. Dalam hidup beriman itu bukan hanya ngejar berkat, tapi lupa untuk mengejar taat. Ngejar aman, tapi lupa untuk mengejar zona iman. Ngejar rezeki, tapi menghindari berbagi. Ngejar jabatan, tapi menghindari keselamatan. Sehingga nu penting mah keselamatan, jabatan, nu penting mah jabatan, baik. Reku cara korupsi, reku cara nyogok, reku cara ngorbankeun batur, baik jabatan. Jangan hanya mengejar jabatan, tapi pikirkan keselamatan. Jangan hanya mengejar posisi, tapi menghindari aksi. Posisinya loba, jabatannya loba. Tapi tidak ada aksi. Jangan hanya ngejar popularitas, tapi menghindari prioritas. Dengan bahasa yang lugas, keras, dan jelas, Yesus sedang mengutamakan apa yang menjadi prioritas dia. Melakukan kehendak Bapa, mengajarkan apa yang harus ia sampaikan. Ia tidak terlalu memikirkan popularitas dirinya. Beda dengan orang yang mahugi melihat promosi untuk dipilih sebagai calon anggota dewan. Bukan popularitas, tapi apa yang menjadi prioritas hidup kita. Karena itu tanggalkan egomu. Ketika karena egomu, engkau lupa apa yang menjadi prioritas hidupmu, yaitu Tuhan. Karena itu sadar diri, tahu diri, terus mencari kebenaran yang sejati menjadi penting. Yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, nanti setelah kebaktian, SMKA, sekolah minggu kita, dengan angklung GKP Bandung, salah satu pujiannya Manuk Dadali. Yang keempat kita diingatkan tentang semangat Dadali. Dadali itu dalam bahasa saya, teu kagoda kugulali. Tidak tergoda dengan yang manis-manis, dengan popularitas, dengan jabatan. Manuk Dadali itu teu kagoda kugulali. Dan yang namanya Manuk Dadali itu, prinsip Manuk Dadali itu teu bisa dibeli. Berarti tidak bisa disogok oleh jabatan, oleh pangkat, oleh harta, oleh kekayaan, lalu menjual keselamatan. Manuk Dadali itu tarapahili. Dan semangat Manuk Dadali yang tarapahili harusnya menjadi semangat kita. Sehingga kita bisa memilah mana yang benar, mana yang tepat, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang dikehendaki oleh Allah. Ulah pahili, dinamilah supaya henteu salah. Dan semangat Manuk Dadali bisa ningali, bisa melihat dengan tajam apa yang terjadi, bisa melihat berbagai pergumulan. Dan kalau mau seperti itu, maka orang yang punya semangat Dadali, gede paduli, punya kepedulian yang besar. Dan itu hanya bisa dilakukan
ketika kita menanggalkan ego kita yang terlalu besar. Ketika kita membuang ego kita yang merasa paling pintar, paling hebat, paling benar, mun eueuh aing moal bisa. Bangsa ini akan maju, akan mencapai keemasannya ketika dibangun oleh orang-orang yang taat pada Tuhannya dan bukan yang hanya mencari berkat. Oleh orang-orang yang punya hati untuk berbagi, hati untuk peduli, hati untuk memberi. Sehingga kita bisa merdeka dalam arti yang penuh. Merdeka dalam iman tentu kita merdeka, tidak lagi dibelenggu dari dosa, kita selamat. Merdeka dalam hidup berbangsa tentu bukan hanya dari penjajah, tapi tadi kita terbebas dari kemiskinan, kebodohan, tindak kekerasan, ketidakpedulian, egois anu diais, dan berbagai kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menghayati kebaikan Tuhan, berkat Tuhan bagi bangsa ini. Merdeka! Amin.